Hey guys, lihat nih, banyak yang gue mau kasih tau. Lihat nih, banyak HP gue baru belanja. Kira-kira apa aja? Kita cek sekarang. Eyo, balik lagi di Teman Ponsel dengan gua sendiri, Ian. Gimana nih sepanjang tahun 2022 ini? Kalian masih pakai HP lamanya atau lagi mikir-mikir nih mau cari HP buat gantiin HP lama kamu? Ganti ke HP second tapi baru? Boleh juga kayaknya. Pas banget. Berarti kalau kalian nonton ini, karena gue sekarang mau kasih tahu ke kalian, ini nih ada 4 HP second keren di harga 2 jutaan aja. Buruan beli dah, mumpung masih ada stokannya di Teman Ponsel. Jadi, HP ini tuh masih worth it buat dipakai di tahun depan di 2023 ini. Dari desainnya itu masih cakep, chipset, kamera, baterai juga pastinya. Langsung aja ya, HP pertama di 2 jutaan itu ada Vivo V23e. Vivo V23e ini rilis di tahun 2021. Yang waktu itu pertama kali rilis di harga 4.399.000. Setahun kemudian di 2022 ini harganya udah turun nih guys. Harga secondnya itu jadi 2.349.000 aja. Berarti turun sekitaran 2.050.000. Wow banget kan? Ini worth it banget karena HP Vivo V23e ini punya desain kekinian. Framenya flat dengan bodi belakang yang cakep. Penempatan modul kameranya juga bagus. Kotak di sisi kirinya. Ciri khas Vivo banget. Untuk layarnya, dia udah pakai panel AMOLED berukuran 6,44 inci yang punya resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel. Udah mendukung wideband L1 juga. Cuma untuk refresh rate-nya hanya di 60 Hz aja nih sayangnya. Sedikit membahas sektor audio. Sayangnya lagi, HP ini hanya memiliki satu speaker saja alias mono. Kita beralih ke performa. V23e ngandalin chipset MediaTek Helio G96, RAM 8GB plus extended RAM 4GB, storage 128GB. Untuk performanya masih terbilang bagus nih untuk nge-handle multitasking sampai bermain game-game kasual. Cuma untuk game berat itu bisa sih, cuma jangan harap lebih. Karena untuk mainin Genshin Impact, grafiknya itu mesti diturunin ke level rendah biar playable. Urusan baterainya, V23e baterainya ini berkapasitas 4050 mAh. Ya hanya 4050 mAh sih, tapi udah pasti nggak tergolong besar dibanding kompetitornya. Cuma bisa dimaklumi karena Vivo mungkin ingin menjaga desain tetap tipis dan ramping. Cuma ternyata daya tahan baterainya itu cukup lama dan cukup bisa diandelin untuk menemani aktivitas seharian. Chargingnya pun itu cepat, 44 watt. Dan hanya butuh waktu kurang lebih sejam untuk dapat terisi penuh. 100% dari kondisi sekitar, 10% aja. Buat kualitas kameranya nih, Vivo 23e ini andalannya di kamera selfie-nya yang 50 megapiksel. Ini juga punya autofocus night portrait. Sama ada eye autofocus untuk ngunci objek biar presisi. Buat video depannya juga ada fitur steady face selfie video untuk perekaman yang stabil. Cakep ini emang untuk kualitas kamera depannya. Sementara untuk kamera belakang, Vivo kasih sensor utama 64 megapiksel yang ditemani kamera 8 megapiksel super wide angle dan 2 megapiksel makro. Mode andalannya itu di bokeh flare portrait untuk dapatin efek bokeh dengan keindahan cahaya di latar belakangnya. Ini hasil fotonya ya guys. Soal videografi, Vivo V23e bisa merekam hingga resolusi 1080 pixel di 60 fps menggunakan kamera belakang maupun depan. Ya, tapi belum bisa 4K. Untuk mendapatkan hasil rekaman yang lebih stabil, cuma kalian bisa mengaktifkan fitur AIS pada kamera belakang atau steady face pada kamera depan. Untuk hasil videonya itu ada di sini.
Itu tadi ya untuk Vivo V23e. Kalau kalian mencari HP kelas menengah dan suka sama warna yang cantik, bodi yang ramping, enak digenggam, serta kamera yang bagus untuk selfie-selfie, Vivo V23e ini jadi pilihan menarik yang wajib Anda pertimbangkan. Emang bukan yang terbaik sih, tapi punya potensi untuk menjadi daily driver yang bisa diandelin. Untuk HP yang kedua nih, ada HP dari Oppo nih, Oppo A95. Untuk HP-nya sendiri itu udah dirilis di tahun yang sama dengan HP Vivo V23i tadi, di November 2021. Untuk harganya pertama kali dirilis 3.999.000. Setahun kemudian harganya udah turun. Harga secondnya jadi 2.149.000 aja. Berarti turun sekitar 1.850.000. Wah, keren banget ini mah harganya. Oppo A95 ini mengedepankan beberapa keunggulan baik dari segi desain maupun performanya. Dari segi desain HP-nya, HP ini kasih nama desainnya itu Glow Design. Desain ini punya tampilan warna yang berkilau pas kena cahaya. Jadi kayak ada glitter-glitter kecil lagi gitu. Yang ini namanya Glowing Starry Black. Berbahan matte nih. Jadinya cover belakang gak gampang kotor sama sidik-sidik jari lu ntar. Beratnya juga sekitar 175 gram aja. Jadi enak dipakai satu tangan. Cuma yang menarik, walaupun kelihatannya nih HP cantik eksteriornya, cuma jangan salah, A95 ternyata dirancang sebagai ponsel tangguh dengan durabilitas tinggi. HP ini telah melalui beragam uji performa kualitas yang mencakup 10.000 tes plug-in dan plug-out untuk 3,5 mm earphone jack, 500.000 tes tekan untuk tombol power on off-nya, dan 20.000 tes USB plug-in dan plug-out yang bisa bertahan sekitar 13,6 tahun. Bahkan HP ini juga mempunyai sertifikasi IPX4 yang artinya tahan terhadap cipratan air normal. Buat kalian yang sering beraktivitas di luar ruangan, itu nggak perlu khawatir lah bila suatu saat terjebak dalam kondisi hujan. Kuat dan tahan lama HP ini pastinya. Di paket untuk tahun 2023 masih hayo aja. Untuk layarnya nih guys, Oppo A95 dibekali layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Pojok kiri atas, layar ini ada punch hole kecil untuk menampung kamera selfie-nya. Bezelnya juga terbilang tipis, jadinya rasio screen to body sampai 90,8%. Satu hal yang agak gua sayangin adalah refresh rate-nya yang belum 90 Hz. Seperti kebanyakan pesaingnya di kisaran harga setara. Sedangkan untuk urusan audio nih, A95 pun masih ngandelin speaker mono aja, belum stereo ternyata. Untuk performanya, Oppo A95 pakai chipset Qualcomm Snapdragon 662. RAM bawaannya 8GB, tapi bisa ditambah melalui fitur RAM expansion hingga menjadi 13GB. Fitur yang bakalan berguna untuk kalian yang suka multitasking, yang sering membuka banyak aplikasi sekaligus. Untuk storage 128GB, kapasitas yang standar untuk kelas harganya. Kalau masih kurang, kalian bisa menambahkan micro SD kok, tenang aja. Untuk ngegame, pakai chipset Snapdragon 662. Kalau gue bilang masih rada ketinggalan sama pesaingnya nih. Cuma berkat softwarenya ColorOS, jadinya performa tetap enteng dan gesit. Untuk gaming masih lancar kok, game sekelas Mobile Legends sampai PUBG masih bisa setting di atas. Cuma untuk game berat kayak Genshin Impact mah pasti kewalahan dia nih. Untuk baterainya ada 5000 mAh yang punya daya tahan ekstra nih. Kalau nggak dipakai bisa nembus 2 hari. Yang menarik, kalian bisa mengaktifkan fitur Sleep Standby Optimization agar konsumsi dayanya rendah. Ketika kalian tidur pas besok paginya, bangun-bangun taunya baterainya nggak berkurang banyak. Mantap kan tuh? Pengisian daya pada baterai A95 sudah 33 watt. Untuk mengisi daya dari kondisi 10% sampai penuh itu butuh waktu kurang lebih 1 jam aja. Untuk kameranya, Oppo A95 punya kamera utama itu di 48 megapiksel yang ditemanin depth sensor 2 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Bagi yang suka selfie-selfie, ada kamera 16 megapiksel di depannya. Hasil foto dari kamera utama A95 tergolong bagus, terutama memotret dengan kondisi cahaya yang mendukung. Detail yang ditangkap itu tinggi, reproduksi warnanya juga hampir pas.
Dan dynamic range-nya itu juga cukup oke untuk kelas harganya. Selfie mah juga nggak ada masalah berarti asal cahayanya mah pas. Ini hasil foto lengkapnya. Untuk perekaman videonya, pakai kamera utama dan kamera selfie A95 juga masih terbatas di 1080 pixel 30 fps aja nih keduanya. Belum bisa 60 fps apalagi 4K. Untuk urusan videografi sebenarnya itu masih oke-oke aja. Adanya ACE dan fitur steady video bisa membantu untuk ngambil video yang stabil walaupun ngerekamnya itu sambil bergerak atau jalan. Cuma sayangnya fitur tadi nggak ada di kamera depannya ya. Itu tadi Oppo A95 yang menurut gua meski bukan HP dengan chipset terkencang di kelas harganya, Oppo A95 masih bisa nawarin sederet keunggulan yang membuatnya punya keunikan tersendiri. Kayak glow design, durabilitas ekstra setelah melalui beragam pengujian yang tadi tuh, bodi tahan air, sampai charging cepat. Jadi perpaduan tersebut gue yakin bakal lebih bisa diapresiasi oleh sebagian besar kalian yang lagi cari HP ya, yang nggak melulu memprioritaskan tipe chipset. Semua HP yang kalian bakal dengar di HP review kali ini bisa kalian dapatkan di ini nih, iklannya mau lewat. Tiga, kali ini ada HP awesome dari Samsung Galaxy A23. HP ini rilis di tahun ini nih, Maret 2022. Waktu itu pertama kali rilis di harga 3.499.000. Setelah beberapa bulan, kurang lebih 9 bulan kayaknya, harga secondnya sekarang di 2.399.000. Yang udah berkurang sekitaran 1.100.000. Belum setahun loh ini padahal. HP ini ditujuin buat kalian para Gen Z yang suka berekspresi di sosial media. Samsung A23 ini andalannya di kamera utama dengan sensor 50 megapiksel di belakang. Yang menarik, kamera ini dilengkapi dengan OIS sehingga rekaman video bisa lebih smooth, tajam, dan pastinya itu lebih stabil. Selain itu, Samsung menjanjikan OIS dapat membuat foto dan video tampak lebih cerah di kondisi low light. Selain kamera utama 50 megapiksel, HP ini juga ada 3 kamera lainnya di belakang. Antara lain ultrawide 5 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara untuk yang suka selfie-selfie, ada kamera 8 megapiksel di depannya. Kamera utama itu bisa hasilin foto dengan tingkat detail yang memuaskan. Saturasi warnanya mendekati akurat dengan karakter agak warm serta tajam. Buat kamera depannya nih, hasilnya cukup natural dengan tone warna yang mendekati aslinya dan tingkat detail yang sudah pas. Mode portrait performanya itu nggak jauh berbeda dengan kamera belakang. Nah ini hasil foto lengkapnya. Untuk rekam videonya, lagi-lagi cuma bisa di 1080-30 fps aja untuk kamera depan dan belakangnya. Yang mau lihat hasil videonya bisa lihat di sini, oke? Dari desainnya mengusung konsep desain minimalis dan elegan seperti Galaxy A series lainnya. Sisi belakangnya ada 4 kameranya yang mengusung housing yang agak menonjol dengan warna senada sama casingnya. Sedangkan casing belakangnya itu terbuat dari bahan plastik glossy. Feel-nya itu mirip kaca. Sayangnya casing belakangnya ini gampang tergores ya, atau ninggalin baret halus. Dan bisa jadi magnet buat jejak sidik jari. Nggak heran sih ini sih.
Bodi HP ini cepat kusam kalau nggak dipakein softcase. Sementara framenya itu terbuat dari bahan plastik yang agak melengkung dan lumayan kokoh. Untuk layarnya, Galaxy A23 ini belum pakai layar AMOLED seperti para pesaingnya, tapi masih pakai panel PLS dengan ukuran 6,6 inci Full HD+. Cuma bukan berarti layarnya jelek ya. Kualitas layar Galaxy A23 ini masih bagus dengan warna yang cukup colorful dan tajam, serta viewing angle yang luas. Terus layar HP ini udah dilindungi oleh lapisan anti-gores dari Corning Gorilla Glass 5. Untuk audionya lagi nih, HP ini masih satu speakernya ya guys, sama kayak dua HP sebelumnya tadi tuh. Untuk performanya, walaupun bukan yang paling kencang di kelasnya, performa tetap menjadi salah satu daya tarik nih. HP ini ditenagai oleh SoC Qualcomm Snapdragon 680, dipaduin dengan memori RAM sebesar 6GB yang didukung teknologi RAM plus 6GB. Harus diakui bahwa Snapdragon 60 yang dipakai Samsung Galaxy A23 ini punya spesifikasi yang mirip dengan Snapdragon 662, cuma dengan clock speed yang lebih tinggi, serta menggunakan teknologi fabrikasi yang lebih kecil yaitu 6 nanometer aja. Jadinya konsumsi dayanya itu sangat efisien dengan performa yang... Buat kalian nih para gamer, HP ini bukan berarti nggak bisa mainin game dengan baik. No. Beberapa game populer seperti PUBG Mobile, Fortnite, Mobile Legends bisa dimainin dengan setting grafis yang disesuaikan. Bahkan game berat seperti Genshin Impact pun bisa dimainin dengan setting low buat daya tahan baterai. Jadi salah satu kelebihan Samsung Galaxy A23 ini. Kombinasi baterai berkapasitas besar 5000 mAh dengan penggunaan SoC efisien Snapdragon 680 membuat Galaxy A23 ini dengan mudah bertahan 1,5 hari. Bahkan bisa lebih untuk penggunaan non-gaming. Nggak cuma itu, Samsung Galaxy A23 sebenarnya udah mendukung fitur fast charge 25 watt yang mampu mengisi daya dengan cepat. Sayangnya, charger bawaannya yang ada dalam paket pembelian hanya berdaya 15 watt aja. Butuh waktu 1,5 jam lebih untuk mengisi daya baterai dari 5% hingga penuh di Galaxy A23 pakai charger bawaan. Secara umum, Samsung Galaxy A23 adalah HP kelas menengah yang nawarin fitur lengkap dan tampil dengan desain bergaya minimalis. Performanya memang bukan yang paling kencang, tetapi relatif lebih dari cukup untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari dan gaming kasual. 4. Ini nih HP yang paling baru rilisnya. Ada di November 2022 ini. Realme 10. Untuk harga pas rilisnya di 3.199.000 untuk varian ini yang RAM 8GB dan storage 128GB. Nah, di bulan Desember setelah sebulan, harganya itu sekarang untuk secondnya di 2.899.000. Lumayan kan, udah turun sekitar 200 ribuan. Nah, HP Realme 10 ini yang punya selling point di komposisi hardware-nya yang menggiurkan. Salah satunya adalah chipset MediaTek Helio G99. Karena Helio G99 yang performanya 40% lebih tinggi dibanding Helio G series sebelumnya. Skor Antutu HP ini diklaim mencapai 400.000, tertinggi di kelasnya. Realme 10 udah mendukung fitur Dynamic RAM yang bisa nambahin RAM virtual 4GB pada varian 4128 atau hingga 8GB pada varian 8128. Storage-nya sendiri pakai teknologi UFS 2.2 untuk transfer file yang lebih cepat. Jika kapasitasnya masih kurang nih, kalian bisa menambahkan micro SD hingga 1TB. Jadi buat multitasking dan ngegame sih masih lancar dan nggak ada kendala. Karena slogannya tuh Realme 10 ini beat the competition. Nggak cuma itu, Realme 10 ini mampu menjamin performa terbaiknya selama 3 tahun ke depan. Karena telah disertifikasi secara internasional dengan sertifikasi TÜV Fluency Rating. Lanjut ke layarnya nih. Realme ini memasang panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci, resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan refresh rate 90 Hz, tingkat kecerahannya hingga 1000 nits, sehingga cocok untuk pemakaian di bawah sinar matahari. Selain itu, tingkat touch sampling rate-nya itu 360 Hz. Ini mah kencang banget buat bermain game.
karena pastinya memberikan respon sentuhan yang sangat cepat. Gak kalah penting, layarnya ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 yang tahan terhadap goresan. Untuk bodinya, emang desainnya ini sangat menarik. Ada bintik-bintik cahaya di bodi bagian belakang. Yang gue pegang ini warnanya adalah Glass White. Realme 10 juga dirancang sebagai HP tertipis yang pernah diluncurkan Realme secara global. Ketipisannya itu hanya 7,95 mm dengan bobot 178 gram. Sangat ringan dan tipis, sehingga nyaman digenggam untuk scrolling media sosial maupun saat bermain game dengan waktu yang lama. Dimasukin ke kantong celana pun nggak terasa mengganggu. Untuk kamera belakangnya sekarang minimalis ya, mirip-mirip Samsung S22 Ultra dan Asus Zenfone 9. Ada dua kamera yang terpisah dan bentuknya juga membulat gini. Untuk kameranya yang bagian belakang ada sensor 50 megapiksel Color AI yang berfungsi sebagai kamera utama untuk berbagai keperluan. Ada kamera kedua dengan sensor 2 megapiksel B&W yang fungsinya lebih sekedar gimmick belaka. Mungkin bakal lebih maksimal nih kalau pakai sensor untuk fungsi lain kayak depth sensor atau telefoto sih menurut gua. Jadinya di Realme 10 gue bakalan ketergantungan sama sensor utamanya. Untuk kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel yang udah bagus. Kita tuh bisa memilih mode portrait untuk dapetin efek bokeh. Untuk hasil fotonya dari Realme 10 ini ada di sini. Sekarang buat perekaman videonya nih. Lagi-lagi cuma bisa di 1080 pixel atau Full HD 30 fps aja untuk kamera depan dan belakangnya. HP harga segini apa cuma bisa mentok di Full HD untuk videonya? Jadi baru nges sendiri ini gue. Terakhir buat baterainya, Realme 10 ini di kapasitas 5000 mAh. Kapasitas ini tuh udah gede sih untuk HP tipis kayak gini. Bisa tahan seharian penuh pas gua gunain seaktif-aktifnya. Enaknya nih kalau baterainya mau habis, ada pengisian 33 watt super fast charging nih. Cuma butuh waktu 70 menit untuk mengisi daya dari 0 hingga 100%. Emang sangat cepat, nggak perlu menunggu lama untuk ngecas pas baterai mau habis. Dan kita lagi terburu-buru nih misalnya mau pergi beraktivitas, itu cepat. Kesimpulan gua buat HP Realme 10. HP ini itu keren dengan perpaduan chipset Helio G99 yang tercanggih dan terpowerful di segmennya. Terus dengan layar tajam 90Hz AMOLED yang ngasih performa tinggi dan kinerja layar tanpa kompromi. Chipset yang kuat dipercantik dengan body light particle design yang tipis dan stylish memikat. Worth it banget buat harga 2 jutaan ini mah. Oke, kalau gitu itu tadi adalah 4 HP. Ada Vivo V23e, ada Oppo A95, Samsung A23, dan Realme 10. Ini HP pilihan teman ponsel buat kalian yang lagi cari HP buat dipakai sampai tahun 2023. Yang pasti dengan harga yang masuk kantong dan spek yang mumpuni buat dipakai dalam beberapa tahun ke depan. Oke deh, kalian bisa komen apapun soal review ini, atau bisa like dan subscribe channelnya kita ya, biar kita makin maju dan bisa bikin konten yang bagus-bagus buat kalian. Gua Ian, cabs!